ada seorang dari Surabaya datang, naik mobil dia, kata dia, ana mau ketemu Ustadz Syafiq. Ana ngomong, akhirnya ana keluar, ana ketemu sama bapak itu, Pak, saya mau ngajar, Pak. Dia ngomong, Ustadz, ana dari ITS Malang, Ustadz. Ana punya masalah keluarga, kata dia. Kalau Ustadz mau ngajar, fadhol gitu loh. Ana ngomong, bismillah lah, mungkin bapak saya bisa bantu sedikit. Akhirnya tadi kita duduk, ternyata dia cerita tentang anaknya. Dia ngomong, Ustadz, ana punya anak kelas 2 SMA, sekarang sholatnya sudah bolong-bolong, padahal dia SD Islam, SMP Islam, baru SMA-nya yang negeri. Bayangan dia dengan anak ini SD SMP Islam, dia punya bekal untuk SMA-nya. Tapi gara-gara pergaulan, itu bapak mencerita, Ustadz, dia sekarang kalau pulang jam 10 malam, kemudian dia mau di kamar sendirian dan kamarnya mau dia kunci, dia tidak ingin diganggu, padahal dia dari sekolah Islam. Ternyata setelah ana banyak ngobrol sama bapak itu, ya pengaruh sohib ternyata, teman. Makanya kenapa Allah Jalla Jalaluh benar-benar memerintahkan kepada umat manusia ini, kepada hamba-hamba Allah itu, bukan hanya bertakwa, tapi dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jujur dan benar. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seorang hamba. Maka yang di sini pun, mahasiswa yang di sini pun, dia akan melihat keimanan dia itu ikut keimanan sahibnya. Kalau dia berteman dengan sahib yang suka sholat malam, insya Allah dibangunin untuk sholat malam. Kalau yang berteman dengan sahib yang suka sholat duha, insya Allah dia akan sholat duha. Tapi kalau berteman dengan sahib yang suka majlas, yang kerjanya habis isya bikin kopi, bikin teh, kemudian ngobrol sana, ngobrol sini, insya Allah dia pulang pinter majlas. Karena itu yang dia dapat di sini. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian ini melihat dengan siapa engkau berteman baik. Anda tidak bisa memberikan solusi banyak kepada bapak itu. Cuma ana sampaikan, ya bapak perlu merujuk apakah mungkin pernah durhaka sama orang tuanya dahulu ketika masih muda seperti dia, nggak nurut sama orang tuanya, tidak patut, sehingga Allah memberikan hukuman kepada orang tuanya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan mendapatkan ganjarannya. Tapi kembali kepada kajian kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah, mau tidak mau kita perlu belajar bagaimana menjadi muslimah yang lebih baik. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa seorang muslimah hendaklah dia menjadi abidatun lillahi tabaraka wa ta'ala, menjadi hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara mendirikan sholat. Ingat, bukan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa perbedaan sholat dan mendirikan sholat? Fadhali. Akhwati, apa perbedaan sholat dan mendirikan? Sehingga kita ini paling enggak, ya ana udah umur 40 tahun, ana perlu melihat ke belakang, selama ini ana itu cuma sholat atau sudah mendirikan sholat? Apa itu mendirikan sholat? Fadhali.
Nah, masa satu kampus putri itu mah soal yang gampang, Ustaz. Cuma kita kan tawadhu semua, Ustaz. Nah, fadhali. Kalau sholat itu sekedar ya melakukan gerakan-gerakan sholat. Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Adapun orang yang mendirikan sholat, dia mendirikan sholat sesuai dengan rukunnya, syaratnya, bahkan ruh dari sholatnya itu kehusyuan dia hadirkan dalam dirinya. Sehingga kita perlu melihat, ana yakin akhwati semua sholat di sini, alhamdulillah. Tapi apakah sudah mendirikan sholat? Itu yang perlu kita mengevaluasi diri kita. Lalu kita berbicara tentang sholatul jamaah. Wanita boleh ke masjid? Iya boleh. Kita udah bahas tuh. Kita lanjutkan pembahasan ini. Tafadhali. Barakallahu fiik. Disebutkan di sini bahwasanya para lelaki, para sahabat lelaki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi melarang suami, melarang lelaki untuk menghalangi istrinya atau anak wanitanya untuk datang ke rumah Allah. Nggak boleh dihalangi. Mereka datang ke rumah Allah, kau halangi, nggak boleh. Dan di masa itu para sahabat melaksanakan hal itu. Walaupun para lelaki itu nggak suka istrinya ke masjid. Walaupun sebagian orang tua itu nggak suka anak wanitanya ke masjid. Tapi dia tidak boleh melarang. Kalau kita bicara ternyata wanita memiliki sebuah kesempatan keluar dari rumahnya tanpa kemauan suaminya. Yaitu ke masjid. Tapi kalau ke pasar, suaminya ngomong jangan ke pasar, boleh ngelarang suaminya? Nggak boleh. Tapi sekarang mau ke masjid untuk kajian, boleh apa enggak? Dilarang sama suaminya? Nggak boleh. Karena hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita yang merupakan budak-budak Allah itu untuk datang ke rumah Allah. Jangan. Baik dalam rangka untuk turut kajian, untuk belajar. Nah, tafadhali. Barakallahu fiik. Kalau kita kepingin dalil sekarang, bukti bahwa para sahabat itu telah melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Kita tahu nih bahwa di dalam syariat Allah kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu tidak yang sesuai dengan keinginan kita aja. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada kesempatan bagi seorang wanita yang beriman, lelaki yang beriman, wanita yang beriman, kalau sudah Allah menentukan sebuah aturan lalu mereka mau tawar-menawar, nggak ada. Dan terbukti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab bercerita di sini bahwasanya ada istrinya Umar bin Khattab yang selalu sholat subuh dan isya di masjid. Subhanallah. Wanita sholat subuh dan isya di masjid. Sholat yang paling berat buat lelaki yang munafik itu sholat apa? Isya dan subuh. Athqalus sholati alal munafiqin, isya dan subuh.
Ternyata nih istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia selalu sholat isya dan subuh di masjid. Lalu ada yang ngomong sama dia, ngasih tahu, lima takhrujin, kau itu kenapa sih kok masih sholat di masjid? Padahal kau tahu bahwasanya Umar nggak suka istrinya tuh sholat di masjid dan dia cemburu. Subhanallah jemaah. Kita lihat kecemburuan seorang suami, istrinya ke masjid. Kalau sekarang istrinya dilepas di pasar dan nggak ada rasa cemburu. Padahal di situ dia berinteraksi dengan lelaki-lelaki, naudzubillah min dzalik. Kadangkala tidak ada perasaan, ya Allah, janganlah istriku. Kalau izin ke masjid nggak boleh, kalau izin ke pasar monggo. Ini sangat ironis sekali. Istrinya Umar dikasih tahu, kau kenapa kok masih keluar? Padahal kau tahu Umar tuh nggak suka kau keluar. Dan dia cemburu. Qalat wa ma yamna'uhu ayyanhani. Terus kenapa dia kok nggak ngelarang aku? Nih istri tanya, kenapa Umar kok nggak ngelarang aku kalau dia nggak suka dan dia cemburu aku ke masjid? Qal, ini dikatakan kepada istrinya, yamna'uhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat Umar itu tidak melarangmu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian halangi tuh wanita-wanita hamba Allah untuk ke masjid-masjid Allah. Maka ahibati fillah, akhwati fillah, ketika kita melaksanakan perintah itu bukan karena kita suka, tapi karena itu perintah. Kita suka nggak suka, kalau itu sudah perintah, sami'na wa ata'na. Kadangkala di sini nih masih ada mahasiswi yang melanggar bahasa Arab. Masih ada apa enggak? Banyak, Ustaz. Nah, kenapa? Karena berpikir ini kan aturan dibikin oleh kuliah, Ustaz. Bukan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal bahasa Arab itu minad din. Bahasa Arab ini termasuk agama kita. Bahkan Umar kalau ketemu, Umar bin Khattab yang tidak bisa melarang istrinya atau tidak mau melarang istrinya untuk ke masjid, kalau dia ketemu orang berbicara dengan selain bahasa Arab, itu dipukul sama Umar bin Khattab. Iyyakum waratanatal ajam. Kau itu berada di negeri Arab, berada di Medina, berada di Mekah, pakai bahasa ajam. Umar menekankan ini bahasa kita nih, bahasa Arab. Baik, tafadhali. Masya Allah, kita lihat nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan wanita untuk datang ke masjid, tapi diatur. Artinya wanita itu datang ke masjid nggak sembarangan. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Di antaranya masalah shaf. Dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sitar enggak yang membedakan shaf lelaki dengan wanita? Ada enggak? Akhwati, ada apa tidak? Enggak ada. Enggak ada. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur nih. Beliau mengatakan khairu sufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya shaf para lelaki itu adalah yang paling awal. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk dari shaf lelaki itu adalah yang paling akhir. Dan sebaliknya, khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baiknya shaf wanita itu yang paling akhir. Jadi perempuan kalau masuk Masjid Nabawi itu memulai shafnya dari awal atau akhir? Dari akhir. Dan pintunya di samping. Soalnya kalau pintunya di belakang, kalau sudah shaf terakhir penuh, dia nggak bisa lewat. Tapi kalau pintunya di samping nih, kayak pintu di samping nih, pintu kita kajian nih. Jadi kan akhwat pada lewat samping.
Jadi yang paling baik sekarang softnya akhwat yang paling awal paling akhir? Hah? Kenapa paling awal? Taib, sebagian mengatakan seperti itu. Ketika ada sitar, ada penghalang, jadi awal lebih baik. Tapi ketika sitarnya itu masih terlihat umpamanya, tetap yang paling baik adalah yang paling akhir. Kenapa yang paling akhir soft lelaki itu paling buruk dan soft wanita paling awal itu paling buruk? Apa penyebabnya? Penyebabnya semakin dekat lelaki dengan wanita ini bisa nyetrum. Kadangkala yang soft lelaki terakhir dengar suara perempuan bisik-bisik, Masya Allah, suara siapa ini, kata dia. Itu jadi kepikiran. Pernah ada seorang teman cerita, dia lagi sholat taraweh, lagi sholat Allahu Akbar, dia di soft kayaknya paling akhir tuh softnya. Kemudian dekat dengan soft perempuan yang paling awal. Tahu-tahu ada ketika waktu waladhdallin, ada perempuan yang ngomong amin. Ini yang sholat, ya Allah, suaranya fulanah ini kayaknya. Masya Allah, jadi kepikiran dia. Maka tetap yang terbaik suaranya. Softnya wanita itu yang paling akhir, dan yang paling baik dari soft lelaki adalah paling awal. Jadi perempuan udah tahu nih. Ini tentang aturan yang pertama. Baik, yang kedua. Fadhali. Barakallahu fiik. Sekarang tadi berbicara tentang masalah soft. Sekarang berbicara tentang masalah kepulangan wanita dari masjid. Karena Rasulullah SAW tidak ingin lelaki dan wanita ini nanti berikhtilat ketika keluar, bercampur baur. Sehingga disebutkan di sini hadis Hind bintul Harith anna Ummu Salamah. Masya Allah, Ummu Salamah. Ana ini baru baca tentang Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu dengar. Tapi Aisyah ini nggak pernah melihat wajahnya Ummu Salamah. Namun ada informasi yang sampai ke dia kalau Ummu Salamah ini cantik banget. Maka Aisyah rasa cemburunya mendorong dia untuk mencari tahu. Maka dia cari tahu, subhanallah, kelihatan sama Ummu Salamah. Kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah itu jauh lebih cantik dari yang ana bayangkan. Cantik, berlipat-lipat ganda kecantikannya. Akhirnya Aisyah cerita sama Hafsah. Karena Hafsah ini sama siapa? Hafsah sama Aisyah ini satu grup, satu geng. Jadi kan istri Rasulullah SAW itu ada geng-gengan grup-grupan lah. Dia cerita nih, Aisyah cerita sama Hafsah. Aku abis ngelihat Ummu Salamah, ternyata dia cantik banget. Apa kata Hafsah? Kau itu karena cemburu. Biasa aja sih cantiknya dia itu, kata dia. Ini katanya Hafsah. Kata dia, benar kau karena cemburu, kata Hafsah. Coba kau lihat lagi. Akhirnya dilihat lagi sama Aisyah. Oh iya, dia itu hiya jamilah. Dia itu cantik, tapi biasalah, nggak seperti yang anda bayangkan. Ini kejadian antara istri-istri Rasulullah SAW. Gara-gara cemburu, jadi kebayangannya Ummu Salamah ini udah nggak ada lagi yang lebih cantik dari dia. Padahal tetap Aisyah lebih dicintai sama Rasulullah SAW. Dan bisa dibayangin ya, Aisyah itu dicintai sama Rasul SAW. Tapi Nabi tetap menikah lagi. Ana ingin menceritakan bahwasanya menikah lagi itu bukan berarti sang suami benci sama istri yang pertama, enggak. Bahkan semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama Saudah, kemudian Aisyah. Berarti yang 7 itu adalah madunya Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dan itu tidak menjadikan Rasulullah SAW membenci Aisyah. La. Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahbun nas ilaik, siapa yang paling kau cintai dari manusia? Apa jawab Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Ummu Salamah dalam hadis ini? Dia memberikan informasi kepada Hind bintil Harith, annan nisa, bahwasanya para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka itu salam selesai sholat mengucapkan assalamualaikum, mereka langsung berdiri. Qumna. Mereka setelah assalamualaikum mereka berdiri. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap di tempatnya dan lelaki-lelaki tetap di tempatnya. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam beranjak, lelaki itu pada beranjak. Ini aturan supaya wanita itu ketika pulang mereka tidak harus berdesakan dengan lelaki. Ini berkaitan dengan masalah itu. Yang ketiga masalah, tafadhal dilanjutkan. Barakallahu fiik. Iya. Ini berkaitan dengan keluarnya wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada para wanita untuk keluar dahulu. Dan disebutkan wanita itu kalau jalan, mereka itu jalannya di samping, bukan di tengah. Sampai baju mereka itu nempel sama tembok-tembok. Agar apa? Agar tidak sampai tersentuh dengan lelaki kalau ada lelaki. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang lakinya yang minggir. Hati-hati nih, ada cewek-cewek jalan. Jadi dia jalannya di tengah seperti itu. Padahal adabnya dia di samping. Berusaha agar tidak tersentuh dengan para lelaki. Kemudian juga Nabi SAW ini mengkhususkan pintu di Masjid Nabawi itu khusus wanita. Beliau mengatakan, "Lau taraktum hadzal bab lin nisa." Awalnya pintunya itu laki perempuan jadi satu. Karena kan tadi masjid ini tidak ada sitarnya. Nggak seperti di Masjid STDI sekarang. Di kampus kita ada masjid, memang pintu itu khusus wanita dan ada penghalang. Lelaki tidak mungkin masuk lewat sana. Tapi di masa Rasulullah SAW pintunya itu bebas. Karena perempuan ketika masuk lewat pintu itu dia langsung ke belakang. Sedangkan lelaki kalau masuk lewat pintu itu dia langsung ke depan. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk mengkhususkan satu pintu. Sampai sekarang ada pintu itu disebut babun nisa, pintunya para wanita. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh memperingatkan imam kalau imamnya salah. Kadangkala yang laki yang jadi makmum gak hafal Quran, tapi ternyata ada perempuan yang hafal Quran. Ketika imamnya salah, dia perbaiki. Imamnya salah dalam gerakan sholatnya, dia perbaikin. Bagaimana memperbaikinya? Bitasfiq, yakni dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu para ulama mengatakan menepuk punggung tangannya. Jadi punggung tangan yang ditepuk, yang atasnya. Bukan perut tangannya. Itu yang sunnah seperti itu. Dia lakukan seperti itu sebagaimana di sini disebutkan bitasfiq biyaminiki ala zahiri yasariki. Menggunakan tangan kanan untuk menepuk punggung tangan kirinya. Jadi bukan perut, tangan kirinya. Fa'an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Masya Allah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat yang memiliki kelebihan, Masya Allah. Kalau kita lihat perceraian di masa dulu itu tidak membuat hubungan mantan suami sama mantan istri jadi buruk. Sahal bin Sa'ad ini mungkin dia
menikah sampai 15 kali. Nah, tapi sampai 15 kali. Artinya tetap dia itu istrinya tidak lebih dari 4. Suatu hari Sahal ini datang ke walimah. Dia datang ke walimah, selesai pulang dari walimah itu, dia dihadang sama 9 mantan istrinya. Jangan ketawa-ketawa dulu. Ini nih yang anak ingin sampaikan, itu istrinya bertanya, gimana kabarmu Sahal? Gimana anak-anakmu? Semuanya sehat, gimana kondisi keluargamu? Nggak ribut gitu. Sehingga perceraian itu kalau memang dengan cara yang ma'ruf, itu dampak-dampak negatif yang ditakutkan dari perceraian itu bisa hilang. Karena yang terjadi sekarang kalau bercerai itu, anak jadi durhaka sama orang tua. Kadangkala ini istri selalu menjelek-jelekkan suaminya, mantan suaminya. Suami seperti itu selalu mengatakan kepada anaknya, "Nah, ibumu itu kayak gini, ibumu itu kayak gini." Selalu dipojokkan ibunya. Karena perceraiannya tidak dengan cara yang ma'ruf. Sedangkan Allah mengatakan, "Fa imsakun bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan." Kau jaga istrimu itu dengan cara yang baik atau kau lepas dengan cara yang lebih baik dia itu. Sehingga setan yang biasanya bahagia dengan perceraian, dia jadi nggak terlalu bahagia dengan perceraian itu. Karena dampak perceraian yang ditakutkan akan membuat rumah tangga itu kacau, ternyata tetap baik. Dan ahibati akhwati rahimakunallah, kita harus faham bahwasanya perceraian itu tidak memutuskan al-ukhuwah islamiyah, tidak memutuskan. Apalagi kalau ini kerabat, umpamanya dia menikah dengan sepupunya, kemudian cerai dengan sepupunya, dan dia menikah dengan wanita lain. Apakah akhirnya sepupunya ini putus hubungan persaudaraan, putus silaturahim dengan dia? Yang terjadi putus, yang banyak yang terjadi. Sehingga bukan cuma suami istri, bahkan bapaknya yang adik kakak sama bapaknya istrinya itu pun ribut. Gara-gara merasa anakku tidak dihargain, anakmu macam-macam. Kalau memang tidak mengalami kecocokan, sudahlah. Kalau memang harus berpisah, berpisah dengan cara yang baik. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiq." Kenapa kalian ini para lelaki kok banyak bertepuk tangan? Man nabahu syai' fi salatihi falyusabbih. Kalau lelaki melihat imamnya mungkin salah atau lupa, apa yang harus dia lakukan? Subhanallah. Hendaklah dia bertasbih. Fa innahu idza sabbah iltafata ilaih. Karena kalau dia bertasbih, maka akan sadar imamnya ini, akan menoleh. Apa nih? Ada yang salah mungkin nih. Ada yang apa? Dia bukan menoleh kepada makmumnya, tapi menoleh kepada tasbihnya. Sehingga dia merasa ada sesuatu di dalam salatku. Wa innamat tasfiqu lin-nisa. Perempuan itu bertasbih. Apa? Bertepuk tangan. Kalau tasbih itu buat lelaki. Baik, fadhali. Tamasyian. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan, kau kalau keluar rumah itu ke masjid, keluar rumah ke masjid pun jangan sampai keluarmu itu menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena subhanallah, perempuan ini Allah ciptakan indah, berbeda dengan lelaki. Sampai dikatakan sandalnya wanita pun jadi lebih indah daripada sandalnya lelaki. Nah, kalau lihat sandalnya aja, Masya Allah. Tapi kalau laki biasa sandal. Maka disebutkan jangan sampai keluarnya perempuan itu menimbulkan fitnah. Kau harus menjaga petunjuk-petunjuk Islam. Bahwasanya Islam itu menjaga kesucian perasaan seseorang. Dijaga bagaimana jangan sampai dalam menegakkan syiar-syiar Islam itu akhirnya mujtama muslim ini jadi nggak benar nantinya. Seperti ketika wanita ya keluar rumah, di sini disebutkan ini, keluar rumah
biasanya kalau sholat tarawih itu Masya Allah, keluar fi kamili zinati, dengan semua dandanannya. Itu bibir merah 3 lapis, Masya Allah. Kemudian apa yang biasa dikasih di bulu mata itu? Maskara, Masya Allah. Maskaranya yang berlipat, padahal nggak boleh pakai maskara. Kemudian dia pakai baju yang menyebabkan semua mahasiswa itu jadi noleh. Kan ada warna-warna yang ngejreng ya, Insya Allah. Jadi kadang-kala melakukan hal itu sehingga keluarnya dia itu, dia mau ke masjid, dia mau beribadah, tapi ternyata dia menimbulkan ya membuat nafsu lelaki itu jadi. Nah, maka disebutkan di sini, kalau ditakutkan fa in khifatil fitnah bi khurujiki li sababin minal asbab kat tabarruj wat tazayyun aw at ta'attur fa salatuki inda idin fi baitiki khairun laki wa alza. Kalau kau keluar harus pakai macam-macam seperti itu sehingga menggoda lelaki, maka salatmu di rumah itu lebih mulia dan itu lebih wajib bagi engkau. Kadang-kadang subhanallah ada perempuan-perempuan yang ke masjid. Ana ngelihat di masjid kampung ini, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Itu mereka datang ke masjid, maaf pakai celana pendek, tapi bawa roko, mukenanya dibawa. Kadang-kala dia pakai mukena, tapi roknya sampai ke lutut aja. Dia ke masjid. Dia pikir menutup aurat itu kalau waktu sholat aja. Padahal dalam waktu sholat iya dia wajib menutup auratnya. Tapi yang lebih seharusnya dia perhatikan ketika dia di luar. Baik, silahkan dibaca. Faqad haddatsat Zainab. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayu mamra'atin asabat bukhuran, wanita mana saja yang dia terkena bukhur, baik itu tubuh atau pakaiannya. Apa ini bukhur? Bukhur itu wewangian yang pakai asap, kayak model dupa, atau kalau kayu itu ada kayu gahru, kayu-kayu yang apa? Yang wangi, yang aromanya itu akan tercium sama orang banyak. Maka Nabi SAW ini memberikan arahan kepada wanita. Wanita mana saja yang dia terkena bukhur, maka nggak boleh. Fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Dia jangan sholat isya sama kita, sholat di rumahnya. Berarti ini wanita biasa sholat ke masjid itu isya sama subuh. Maka dikatakan kalau dia kena parfum yang wangi, dia nggak boleh ke masjid. Bahkan diperintahkan sama Rasulullah SAW untuk pulang dari masjid. Falyaghtasilna ghuslal janabah. Hendaklah dia itu mandi seperti mandinya orang junub, supaya aroma tubuhnya itu tidak menggoda. Dan akhwati bisa ngelihat ya iklan-iklan yang di televisi, iklan-iklan yang berkaitan dengan parfum wanita, atau yang kalau perempuan ini lewat semua lelaki itu jadi noleh. Ada yang mengatakan lengket kayak perangko. Karena apa? Karena aroma dia. Kenapa dibedakan Ustaz? Kalau lelaki boleh pakai parfum, kenapa kalau wanita nggak boleh? Kenapa jemaah? Akhwati, ini yang bisa jawab perempuan. Karena perempuan ini memang diciptakan sebagai fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki daripada wanita. Jadi lelaki itu dititipin uang 1 triliun, insya Allah dia bisa amanah. Tapi lelaki dititipin 1 akhwat di rumahnya, kira-kira dia bisa jaga? Nggak bisa dia jaga.
Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana ketika dia berada satu rumah dengan Imra'atul Aziz. Beliau hampir tergoda kalau bukan Allah yang menjaga dia. Maka perempuan ini memang bedalah. Dia memang lebih indah, lebih cantik, sehingga ada beberapa aturan yang mungkin buat sebagian wanita, Ustaz kenapa sih kok nggak boleh perempuan pakai parfum? Parfumnya wanita itu yang ada warnanya tapi tidak ada aromanya. Kayak apa? Jadi kalau ibu-ibu ngelihat di negeri Arab sana, itu ada parfum khusus wanita yang seperti lotion. Itu biasanya diletakkan di leher perempuan. Ketika dia pakai kerudung tidak akan tercium. Tapi ketika dia mungkin berpelukan dengan temannya, dia cipika dengan sohibnya. Nah, itu aroma itu akan tercium. Karena wanita kalau tercium bau bawang juga nggak nyaman. Tapi tetap, jadi ada aturan yang paling tidak. Ustaz kenapa? Ini yang kadang-kala kita sering. Kalau aturan dari perusahaan, dari instansi yang tempat kita kerja, kita tuh nggak pernah nawar. Tapi kalau aturan dari Allah, kita sering tawar menawar. Kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa? Tapi kalau sudah perusahaan mengatakan semua tidak boleh pakai kerudung, itu orang nggak pakai kerudung kerja, nggak pakai jilbab. Kenapa? Aturan dari perusahaan. Tapi ketika aturan dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita banyak memilih. Baik, fadhil dilanjutkan. Barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan salat Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, para wanita itu dianjurkan untuk bersungguh-sungguh datang. Jangan sibuk masak. Karena banyak wanita-wanita, terus terang Anda melihat, banyak orang tua, perempuan-perempuan, dia nggak ke masjid. Dia tidak ke lapangan kalau sholatnya di lapangan. Kenapa dia tidak berangkat ke tempat itu? Karena sibuk mempersiapkan makan. Artinya harapan dia nanti suaminya datang, kemudian anak-anaknya datang, makanan itu sudah tersedia. Ini mah urusan dunia. Urusan ibadahnya tolong diutamakan. Kalau mau mempersiapkan makan, dipersiapkan malam hari. Dan insya Allah keluarga itu pada faham semua. Kalau ibunya ikut sholat ke masjid, mau nggak mau pulang nggak bisa langsung makan. Paling tidak harus mempersiapkan lebih dahulu. Tapi insya Allah kue-kue banyak yang bisa disantap. Maka di sini hendaklah seorang wanita muslimah bersungguh-sungguh untuk hadir ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, walaupun dalam kondisi haid, walaupun dalam kondisi nifas, itu dianjurkan untuk keluar. Disebutkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat kunna nu'maru bil khuruji fil aidain wal mukhabba wal bikir. Kita itu disuruh keluar untuk sholat Idain, baik wanita-wanita yang sedang dalam pingitan, gadis-gadis itu disuruh ke masjid. Dulu gadis itu dipingit. Kalau sekarang diapain? Kayaknya udah ditawarkan gitu ya. Na'udzubillah, kita lihat, ya Allah, ana benar-benar sedih kemarin pulang dari airport ngelihat anak SMP, ya kelihatan dari wajahnya anak SMP, lagi pacaran, lagi foto-fotoan berduaan. Na'udzubillah ya. Kemana orang tuanya? Dulu itu dipingit karena apa? Dipersiapkan. Gadis-gadis ini dipersiapkan untuk melahirkan mujahidin fisabilillah. Untuk melahirkan lelaki-lelaki dan anak-anak wanita yang soleh dan solehat. Bukan hanya dipersiapkan untuk masak buat suaminya, tidak. Qalat al-huyyat yakhrujun. Wanita-wanita yang haid pun keluar. Fayakunna khalfan nas. Tapi dia tidak bergabung di tempat sholat itu. Artinya perempuan-perempuan yang datang bulan nih, di mana sholat, di mana tempat duduknya? Di paling akhir. Dia tidak bergabung dengan soft-soft orang yang sedang mau sholat. Dia bikin kelompok tersendiri di belakang.
fayakunna khalfan nas yukabbirna ma'an nas, tapi dia tetap bertakbir. Kadangkala perempuan ini ketika Idul Fitri, Idul Adha jarang bertakbir. Ngapain dia? Facebookan. Dia ini itu macam-macam. Dia berpikir yang takbirkan lelaki. Tidak, ini sama nih agama kita, laki perempuan disuruh bertakbir. Tapi kalau laki disuruh keras-keras, yang perempuan cukup bertakbir didengar oleh dia. Wa anha aidan, dan dari Ummu Atiyah, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan. Jadi untuk dikeluarkan itu perempuan-perempuan fil fitri wal adha. Ketika Idul Fitri dan Idul Adha disuruh keluar. Jadi orang tua berhak menyuruh anaknya untuk keluar, untuk melaksanakan salat Id dan Adha. Al-awatik, wanita awatik ini perempuan-perempuan tua yang sudah, ya mungkin dia sudah merasa tua renta, ya anak mau di rumah, keluar, mau pakai kursi roda, keluar pakai kursi roda. Wal huyyat, dan perempuan-perempuan yang datang bulan, wa zawatal khudur, dan wanita-wanita yang dalam pingitan. Fa ammal huyyat fayatazilna shalah. Adapun perempuan yang datang bulan, maka dia berpisah tuh dari tempat sholatnya perempuan-perempuan yang tidak datang bulan. Wa yashhadnal khair, hendaklah mereka datang untuk menyaksikan kebaikan. Wallahi akhwati rahimakunallah, ana ngelihat kalau sholat Id, yang ngelihat umat Islam keluar dari rumahnya, berjalan kaki, naik kendaraan, yang bertakbir Allahu Akbar, terus bertakbir, mereka saling bersalaman, Masya Allah. Di situ syiar Islam tampak. Dikatakan di sini, wa yashhadnal khair wa da'watal muslimin, dan doa orang-orang Islam. Ketika itu, qultu ya Rasulullah, kemudian di sini Ummu Atiyah mengatakan, ya Rasulullah, ihdana la yakunu lahun laha jilbab. Bayangkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ummu Atiyah mengatakan, ya Rasulullah, kau katakan kita harus mengeluarkan semua perempuan, yang tua, yang bikir, ya, yang gadis suruh keluar. Gimana kalau sebagiannya nggak punya baju, nggak punya jilbab? Bayangkan, mereka itu nggak bisa keluar rumah karena memang nggak punya jilbab. Sekarang, Masya Allah, tumpukan di kamarnya, di lemarinya itu jilbab. Apa kata Nabi SAW? Litulbisuha atau litulbisaha ukhtuha min jilbabnya. Hendaklah saudarinya berbagi, meminjamkan jilbabnya agar saudarinya bisa ke masjid. Maka di sini kalau kita lihat Rasulullah SAW memberikan kepada kita pelajaran untuk berempati, ya, untuk berbagi dengan saudara-saudara wanita kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.